Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mahbubah dengan NPM 24100200060 dari kelas SI 2B Reguler Banjarmasin dari Fakultas Teknologi Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas video untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 yang diberikan oleh Bapak Yusri Ihwani. Tugas ini adalah latihan praktikum 8.1.1 di bagian bab 8, yaitu membuat program Python menggunakan kelas dan array statis untuk mengolah data nilai mahasiswa. Jadi dalam program ini akan dilakukan input nama mahasiswa, nilai tugas, UTS, dan UAS. Lalu menghitung nilai akhirnya dan menampilkan hasilnya dalam bentuk laporan. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan programnya. Baik, yang pertama kalian langsung saja buka aplikasi kalian, buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian langsung saja di sini kita bikin new file. Dari sini saya akan membuat filenya dengan nama UAS Ratu 2B. Kemudian sini ketik ya. Oke. Nah, di sini saya akan menyimpannya di bagian data D, atau bisa saya akan menyimpannya di bagian tugas kuliah. Di folder tugas kuliah. Oke, sepertinya saya akan menyimpannya di bagian sini saja. Kemudian di sini saja saya akan mengetikkan codingannya. Oke, jadi pada bagian ini saya akan membuat kelas static array-nya terlebih dahulu untuk menyimpan data seperti array biasa. Oke, langsung saja ketikkan kelas static array. Kemudian dia di sini ketikkan def init self data sama dengan nom bintang n, ya get at self to if not def get self 1 size self data size. Oke, return self also def setup. Nah, jadi ini di bagian ini def init self data. Di bagian ini baris ketiga itu berguna untuk menginisialisasi array dengan ukuran n dan isinya adalah nom semua. Oke, di sini kemudian kita lanjut ke bagian yang baris nomor 5, def get add self I, ini if not 0, if not null, I len self data index error. Jadi ini berguna untuk memvalidasi index. Oke, kemudian yang di bawahnya itu return self data. Jadi itu berguna untuk mengambil nilai dari indeks ke AI. Oke, kemudian lanjut di sini def set up self yang i x itu, ini lanjut if not 0 self data size index error. Nah, jadi ini berguna untuk memvalidasi indeks juga. Kemudian lanjut di bawahnya itu adalah self data. Oke, ini jadi ini berfungsi untuk menyimpan nilai x di indeks ke i juga. Oke, tunggu sebentar. Oke, maaf, jadi pada bagian sini saya ketinggalan bagian kurungnya. Oke, kemudian ini sepertinya masih ada yang salah ya.
self yang sininya itu nah. Oke, kemudian di bagian sini ternyata saya ketinggalan juga, harusnya adalah self data. Nah, apakah sudah? Oke, tadi mohon maaf saya ada kesalahan di bagian sini, ternyata saya lupa untuk ini menaruh saat ini. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke bagian membuat array untuk menyimpan data mahasiswa. Oke, jadi sini saya akan mengetik array 1 sama dengan static array 20. Oke, lanjut. Nah, jadi ini itu berguna untuk menyimpan nama. Array nomor 1 itu berguna untuk menyimpan nama. Nah, lanjut nomor 2. Di sini langsung saja saya copy ctrl-c saja sampai 4 array. Nah, kemudian sini saya ganti nomor 2, nomor 3, nomor 4. Di bagian bawah sini adalah rata. Nah, jadi ini nomor 2 ini berguna untuk menyimpan nilai tugas, yang kedua adalah berguna untuk menyimpan nilai UTS, yang keempat untuk menyimpan nilai UAS, yang kelima untuk menyimpan nilai akhir. Oke, kemudian lanjut. Kita langsung saja bikin print kemudian program mulai mahasiswa. Oke, kemudian print lagi, lakukan kasih ini garis. Oke, kemudian lanjut di sini ke bagian input jumlah data masuk. N sama dengan di nt input masukkan jumlah data mahasiswa. Kedua, kita lanjut print. Nah, oke, kemudian lanjut ke bagian loop untuk input data tiap mahasiswa. Ini ketik for k in range m print entry nilai ujian mahasiswa. Oke, sudah. Kemudian lanjut print lagi, print entry. Ini garis, kita bikin garis-garis lagi, asterisk saja. Nah, sesuaikan dengan yang di atas. Kemudian lanjut daftar nama, masukkan nama. Masukkan nama, kemudian lanjut array 1.set underscore add tab nama. Kemudian tugas upload masukkan ini right tugasnya, masukkan nilai tugas. Jadi ini berguna untuk menginputkan nilai tugas. Kemudian yang di bagian bawahnya itu, yang bagian array-nya itu berguna untuk menyimpan array ke nama. Menyimpan array ke tugas sesuai dengan apa namanya tuh? Sesuai dengan array 1, array 2, array 3 dan lain sebagainya. Array 2 titik set sama seperti yang di atas. Nah, di sini supaya lebih cepat, saya langsung saja copy. Kemudian di bagian sininya akan saya ganti dengan UTS. Di sini juga diganti UTS. Di bagian sini juga UTS. Nah, lanjut nomor 4. Itu adalah UAS. Masukkan nilai UAS. Oke, kemudian lanjut ketikkan print. Nah, oke, sudah sesuai nama tugas UTS UAS. Kemudian lanjut di sini saya akan menampilkan laporan akhirnya. Ketikkan print. Kemudian laporan ujian akhir. Mahasiswa. Laporan ujian mahasiswa. Kemudian print. Print. Kasih garis lagi. Menyesuaikan dengan yang di atasnya saja. Kemudian print lagi.
Ini masukkan 0. Salah. Ya. Kemudian garis miring T, koma, kemudian koma, koma, kemudian garis miring lagi petik, kemudian garis miring, kemudian T lagi, kemudian koma lagi. Oke, di sini tugas ini pakai petik, saya lupa. Salah. Pakai petik, koma, kemudian pakai petik satu lagi, garis miring E, dan koma, petik satu lagi, UTS, koma, garis miring T lagi, koma, UAS, koma, garis miring T lagi, nilai akhir. Oke, sudah. Kemudian lanjut, di sini saya akan membuat loop untuk mencetak data mahasiswa. Nah, di sini ketikkan for v in range n, campur n 2, perintah print garis miring T, koma. Kemudian di sini ketikkan array 1 titik get sama dengan f i ini garis miring T lagi, koma. Titiknya di dalam. Nah, oke, di sini langsung saja saya salin semuanya dan bikin sampai 4 array dan 1 rata. Ini diganti array 2, di sini array 3, ini array 4, ini array 5. Salah. Ini rata. Ini hapus tagnya. Dan oke, anda puro. Di sini harusnya dalam sini. Oke, sudah. Kemudian ini benar ya, ada array 1 titik get at I. Nah, jadi sini arraynya ada 4. Oke, jadi di bagian rata ini ya, paling akhir itu digunakan untuk menampilkan semua data yang sudah disimpan. Oke, jadi ini sudah selesai codingannya. Jadi langsung saja kita running, kita lihat hasilnya apakah sudah benar atau tidak. Nah, jadi ini sudah selesai. Nah, kita langsung saja masukkan datanya. Kita akan masukkan jumlah datanya saya 2 dari mahasiswa. Kemudian di sini saya namanya Ratu, nilai tugasnya 90 dan 6 80. Nah, oke, kemudian lanjut di sini kita masukkan data mahasiswa yang kedua. Misalnya namanya itu Andri. Kemudian kita masukkan nilainya, tugasnya 109, 90, 98. Nah, maka akan kelihatan hasil laporan ujian mahasiswanya. Nah, ini nilai akhirnya. Ini namanya tugasnya TS UAS dan ini adalah nilai akhirnya. Ini nilai akhirnya 87, nilai akhirnya 92. Oke, jadi berikut tadi adalah penjelasan dari saya mengenai program dari latihan 8.1.1 pada bab 8 yang berfungsi untuk mengelola nilai mahasiswa secara otomatis menggunakan array statis di Python. Nah, jadi mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.